Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov sebut dukungan Indonesia ke Rusia. Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dunia Islam termasuk Indonesia terhadap Rusia saat menghadapi konflik dengan Ukraina. Apresiasi tersebut dia ungkapkan melalui pernyataan pada Senin. Menurut Kadyrov, Moskow pantas menerima dukungan itu sebab Rusia merupakan negara yang sangat menghormati umat Muslim. Rusia adalah negara yang menghormati dan melindungi hak jutaan Muslim, baik yang tinggal di wilayahnya maupun di luar wilayahnya, kata Kadyrov, seperti dikutip dari laman resmi Facebook Kedutaan Besar Rusia di Indonesia. Sebagai Muslim, bagi saya merupakan suatu kepuasan besar ketika mengetahui bahwa seluruh dunia Islam mendukung Rusia dalam pertarungan melawan kejahatan universal. Rusia adalah negara yang menghormati dan melindungi hak jutaan Muslim, baik yang tinggal di wilayahnya maupun di luar wilayahnya. Sebagai Muslim, bagi saya merupakan suatu kepuasan besar ketika mengetahui bahwa seluruh dunia Islam mendukung Rusia dalam pertarungan melawan kejahatan universal. Kadyrov pun menyebutkan deretan negara mayoritas Muslim yang menurutnya patut menerima ucapan terima kasih termasuk Indonesia. Ia kemudian mendoakan agar negara-negara itu senantiasa dilimpahi ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Pakistan, Palestina, Irak, Syria, Iran, Libya, dan Indonesia. Atas nama 30 juta Muslim Rusia, saya ingin menyampaikan kepada Anda semua terima kasih yang setulus-tulusnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi negara Anda semuanya. Kadyrov merupakan pemimpin kuat Republik Chechnya, yakni daerah yang di Federasi Rusia. Mayoritas penduduk wilayah itu adalah penganut negara agama Islam. Sejak pecahnya konflik pada 24 Februari lalu, Kadyrov dengan senantiasa mendukung setiap langkah Presiden Rusia Vladimir Putin di Ukraina. Ia beberapa kali mengirim pasukan Chechnya untuk turut berperang di Ukraina di bawah komandonya. Kadyrov tak pernah malu dalam menunjukkan kesetiaannya kepada Putin. Ia bahkan pernah melabeli dirinya sebagai kaki tangan Putin. Kadyrov pun cukup vokal dalam menyampaikan celaan terhadap Amerika Serikat dan juga Barat. Ia menilai Barat merupakan personifikasi dari kejahatan universal yang harus digulingkan. Dalam pernyataannya, Kadyrov dengan tegas mengutuk Presiden AS Joe Biden yang aktif mengecam aksi Rusia di Ukraina. Adapun Joe Biden yang meski kelihatan sebagai manusia justru berperilaku seperti setan, ditambah lagi mengidap demensia. Dia juga bangga bahwa dia seorang Muslim dan menyaksikan bagaimana seluruh umat Islam bersatu dengan kami dan menyampaikan posisi mereka yang tegas melawan Barat. Sosok kontroversial, Kadyrov dikenal sebagai salah satu sosok yang paling sangar di Rusia. Dulunya, Kadyrov adalah pemimpin pemberontak Chechnya yang merupakan wilayah mayoritas Muslim di Rusia Selatan. Setelah 2 kali peperangan besar melawan Moskow, Kadyrov akhirnya bertekuk lutut. Tindakan Rusia yang menggelontorkan dana pembangunan dan juga pemberian otonomi khusus di Chechnya membuat Kadyrov dan kelompok separatisnya luluh dan berjanji setia pada negara federasi itu. Kadyrov pun dipandang Barat sebagai sosok berbahaya. Ia dituding sebagai sosok oleh Amerika Serikat dan juga Uni Eropa sebagai pelanggar HAM. Kadyrov membantah keras tuduhan itu. Sementara itu, serangan Rusia ke Ukraina sampai saat ini sudah membunuh belasan ribu warga sipil. Akibat dari itu, Rusia dijatuhi sanksi berat dari Barat. Presiden Venezuela Nicolas Maduro menuduh negara-negara Barat berusaha menghancurkan Rusia dengan kebijakan sanksi besar-besaran terhadap Moskow atas kampanye militernya di Ukraina. Mereka berbaris secara ekonomi, politik, dan diplomatik di Barat untuk perang besar melawan Rusia. Dari Venezuela, kami mengecamnya, kata Maduro. Mereka ingin perang memecah belah Rusia, menghancurkannya berkeping-keping dan mengakhiri harapan dunia multipolar, di mana kita semua bisa hidup. Negara Amerika Selatan itu diketahui menentang resolusi Majelis Umum PBB yang menangguhkan keanggotaan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Menteri Luar Negeri Venezuela Felix Plasencia mengatakan bahwa langkah itu menghancurkan jembatan yang diperlukan untuk dialog dan sangat mengancam keamanan, ketertiban, dan perdamaian global. Rusia diketahui memulai serangan militernya ke Ukraina pada akhir Februari menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014. Beberapa hari sebelum operasi militer dilakukan, Rusia sudah mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai 2 negara merdeka. Rusia menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan NATO, aliansi pertahanan yang dipimpin AS. Rusia juga menyebut Uni Eropa sudah berubah menjadi Departemen Ekonomi NATO, di mana juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyebutkan Uni Eropa saat ini sudah berubah menjadi Kementerian Perekonomian NATO. Setelah kunjungannya ke Ukraina, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mentweet, perang ini harus dimenangkan di medan perang, di mana pernyataan itu juga jelas memicu reaksi dari Moskow. Begitu banyak untuk organisasi ekonomi dan ini bukan lagi Uni Eropa, ini hanyalah Departemen Hubungan Ekonomi NATO.